Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, kami menyediakan hati dan hidup kami untuk Engkau berkati, melalui kebenaran firman yang mencerahkan, yang menuntun, yang menjadi pedoman serta menjadi pengingat, yang menegur, yang menemplak, yang membentuk dan menasehati, sehingga kami boleh diubahkan menjadi pribadi seperti yang Engkau rancang dan kehendaki. Terima kasih malam yang gelap yang berlalu dan pagi yang cerah yang Tuhan sediakan. Hari ini ada Tuhan yang mengadakan. Karena itu kami percaya semua yang kami perlu untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami hendak menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Ya, firman Tuhan pagi hari ini berjudulkan hidup mengikuti kehendak Tuhan. Ya, mengikuti kehendak Tuhan. Beberapa orang berkata, waktu mengikut kehendak Tuhan itu enggak gampang loh, angel loh, bener, berat loh. Ya, beberapa orang Kristen ada yang berpendapat semacam ini, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Nah, perhatikan di sini di dalam Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 32 ayat 8 dan ayat 9 memberitahukan kepada kita tentang hidup mengikuti kehendak Tuhan itu ternyata tidak sesulit seperti apa yang orang katakan. Ya. Nah, perhatikan di sini ayat 8 dan 9 dari Mazmur 32 mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita mengerti, ternyata hidup mengikuti kehendak Tuhan itu tidak sulit, tidak berat, ya, malahan sangat menyenangkan, ya, dan tidak sulit, terlalu mudah, meskipun ada titik-titik tertentu memang sepertinya menantang, ya. Tetapi kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, hidup mengikuti pimpinan Tuhan, hidup mengikuti kehendak Tuhan, itu tidak sesulit seperti yang orang katakan. Karena apa? Dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan katakan dia hendak mengajar. Tuhan katakan dia hendak menunjukkan jalan. Tuhan mengatakan hendak menasehati. Tetapi ternyata tidak sulit. Karena apa? Dia cukup main mata. Mataku tertuju kepadamu. Ya, dengan bahasanya mata yang dari Tuhan, bahasa matanya Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan itu gampang. Itu mudah, itu pasti kita mengerti. Ya, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita punya kepekaan, kita punya sensitivitas, ya, dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, kadang-kala orang Kristen itu aneh, ya toh, apa-apa katanya minta petunjuk Tuhan, ya, termasuk lampu merah di stopan, apa yang Tuhan kehendaki, saya jalan atau berhenti. Ya, kenapa jadi konyol begitu? Mengikuti pimpinan kehendak Tuhan itu enggak begitu, ya. Malahan kalau kita ini punya hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan enggak perlu jewer, enggak perlu mukul, cukup main mata kita ngerti. Nah, kecuali kalau memang kita enggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya enggak ngerti lah ya. Kalau mengikuti pimpinan Tuhan itu sulit, ya.
Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, akibatnya kita harus diperlakukan seperti kuda atau gagal. Ya, yang mesti harus pakai tali les, ya, pakai kekang, dicambuk, baru bisa. Ya. Nah, tetapi kalau kita ini menjadi anak-anak Allah, seharusnya hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, dan kedekatan itulah yang membuat kita ini punya kepekaan dan punya keseriusan untuk kita ini hidup dalam pimpinan Tuhan. Nah, mengikuti pimpinan Tuhan itu memang tidak jauh dari apa yang Alkitab katakan. Sebab memang Tuhan itu tidak pernah bisa menentang satu hal, yaitu firman-Nya sendiri. Ya, Tuhan itu tidak bisa diikat dengan apapun, Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan apapun, cuma satu yang bisa mengikat dan membatasi, yaitu firman-Nya. Karena apa yang Dia katakan, itulah dirinya. Ya, karena itu apa yang Dia katakan tidak mungkin Dia akan tarik dan cabut, tidak mungkin Dia akan lawan sendiri. Itulah sebabnya kalau kita berpegang firman-Nya, itu kita sama saja berpegang kepada Allah dan kehendak-Nya. Nah, jadi perintah-perintah Allah, pimpinan Allah itu dinyatakan dalam Alkitab. Karena itu Alkitab harus kita cintai, Alkitab itu harus kita suka pelajari. Ya, jangan kita ini jadi orang-orang Kristen saking katanya terlalu kudusnya Tuhan sampai kebablasan, ya, sehingga akibatnya kita ini pakai ritual yang aneh-aneh, ya. Wah, kadang-kala demi supaya kelihatan wah begitu kita ini ketaatannya kepada Tuhan tingkat dewa, ya toh. Wah, terus kita ini mulai mengkultuskan diri sendiri, ya. Untuk dapat ini saya puasa 7 hari 7 malam, topo geni, topo pati, topo as, ya toh. Nah, enggak. Cukup apa yang Alkitab tulis, itu kita pelajari, apa yang kita mengerti, kita taati, ya. Itu akan menuntun kita, memudahkan kita untuk kita bisa mengerti tentang pimpinan Tuhan. Memang pimpinan Tuhan yang dalam wilayah kedaulatan Tuhan, ya, nah, itu memang sesuatu yang misteri. Ya, ada area-area di mana memang pimpinan Tuhan yang sifatnya adalah kedaulatan Tuhan itu memang sesuatu yang rahasia bagi Tuhan. Ya, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Ya, kita sendiri seringkali tidak bisa mengerti, ya toh. Tetapi apa yang Allah nyatakan dalam firman-Nya itu cukup gamblang, cukup terang, dan itu cukup untuk kita taati. Karena itu jujur saja saya ini hamba Tuhan, saya seringkali berbeda pendapat, tapi saya tidak suka berdebat. Ya, apalagi berdebat tentang firman Tuhan itu saya merasa aduh enggak nyaman banget. Ya, kenapa enggak nyaman? Karena ngomong tentang Tuhan itu ngomong tentang sesuatu bukan apa yang kita ngerti, tapi ngomong tentang apa yang kita taati. Nah, ya toh? Karena itu enggak usah ngomong tentang Tuhan lah kalau engkau enggak taat. Intinya kan begitu. Nah, kalau engkau taat, enggak usah banyak ngomong, percaya. Ya, jadi bagi saya seperti itu, ya. Karena itu kalau orang berdebat, waduh, ini yang diperdebatkan ini isi kepala, tapi bukan apa yang Tuhan, apa yang dia ngerti tentang Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, seperti apa toh Pak? Contoh yang gamblang orang yang mengikuti pimpinan Tuhan itu. Saya akan bawa kepada Bapak Ibu tentang seorang yang tidak terkenal, tapi contoh hidup yang telah dia berikan itu memberikan inspirasi dan pencerahan buat kita. Ya, namanya adalah Filipus. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 6. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ya, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6 mengatakan demikian, ya. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah
untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik dan oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Jadi dari apa yang kita baca ini kita mengerti Filipus itu sebenarnya tadinya tidak dikenal, ya. Dia mulai dikenal dan dicatat dalam Alkitab ketika dia diangkat menjadi diaken. Ya. Ketika dia diangkat menjadi diaken, di sini tidak diceritakan apakah Filipus doa puasa dulu, ataukah Filipus dalam kamar dulu 2 hari 2 malam atau bagaimana? Enggak. Dia sepertinya begitu diangkat, dia langsung terima begitu aja. Ya, enggak ada banyak komen, enggak ada banyak drama, ya, dan enggak ada banyak macam-macam. Ya, dia tahu kalau pimpinannya, yaitu Petrus dan para murid, para rasul yang lain, itu menugaskan dia untuk menjadi diakon sebagaimana diusulkan oleh jemaat-jemaat. Dia terima begitu aja. Karena apa? Mengikuti pimpinan Tuhan itu berarti taat terhadap otoritas yang ada. Mengikuti pimpinan Tuhan itu berarti hidup dalam regulasi yang wajar. Mengikuti pimpinan Tuhan itu berarti enggak macam-macam. Ya. Nah, jadi kalau dia ini jemaat, dan sebagai jemaat itu hidupnya adalah untuk Tuhan, apalagi sekarang diberi kepercayaan untuk menjadi seorang diaken, ya dia terima. Ya, tanpa basa-basi. Bu yang lain toh ya jangan saya, enggak ada. Ya. Jadi mengikuti pimpinan Tuhan itu hidup yang wajar. Taat terhadap otoritas, taat terhadap regulasi, aturan-aturan yang ada. Ya, baik dalam lingkup rumah tangga, baik dalam lingkup sebagai warga negara, baik dalam lingkup bergereja, baik dalam lingkup dunia kerja. Jadi nggak aneh-aneh. Ya, karena itu kalau ada orang Kristen terlalu aneh-aneh, waduh, jangan-jangan ini kepingin dia ini dikultuskan, ya, sehingga seakan-akan wah dirinya dari antara semua orang dialah yang paling dekat dengan Tuhan, ya, atau mungkin ada motif-motif yang lain yang kita sendiri kurang pahami. Tetapi sepengetahuan saya, apa yang Alkitab contohkan melalui kehidupan Filipus ini, kita tahu hidup mengikuti pimpinan Tuhan itu hidup yang wajar. Hidup yang taat terhadap pimpinan, hidup yang tunduk menaklukkan diri terhadap otoritas, hidup yang taat terhadap aturan dan regulasi yang ada. Sebagai warga negara bayar pajak itu enggak usah doa puasa dulu, ya toh. Wong itu memang sudah aturannya, ya toh. Nah, iuran kepada sinode ya enggak usah doa puasa dulu lah, ya toh. Itu memang sudah aturannya. Nah, karena apa? Hidup mengikuti pimpinan Tuhan itu berarti kita mesti bisa menaklukkan diri, memberi hormat kepada siapa yang memang harus menerima hormat, ya, memberikan ketaatan kepada siapa yang memang layak untuk kita taati, memberikan kesetiaan kepada siapa yang memang seharusnya menerima kesetiaan kita. Ya, jadi tidak aneh-aneh hidup dalam mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, nah, namun demikian bukan berarti hal-hal yang sifatnya spektakuler, adikodrati, supranatural itu enggak ada sama sekali, enggak.
kekristenan tetap ada ruang untuk hal-hal yang semacam itu. Ya. Cuma itu bukan sesuatu yang jadi pola. Ya. Bukan sesuatu yang jadi pola. Terkadang orang Kristen ini sebentar-sebentar minta mujizat. Nah, saya kadang-kadang, buat apa mujizat? Ya, wong Anda punya tanggung jawab, Anda tidak kerjakan kok. Pengennya mujizat itu loh. Itu namanya melemparkan tanggung jawab, ya toh, dari diri kita kepada Tuhan. Nah, dengan dalih-dalih yang agamawi. Ya, enggak. Ya, mujizat yang terbesar itu ada dalam diri kita. Kalau hidup kita berubah, cara berpikir kita benar, itulah mujizat. Ya, jadi enggak nganeh-nganehi. Bukan berarti saya enggak percaya mujizat. Saya perlu beritahukan kepada Bapak Ibu semua. Kalau ada orang yang enggak percaya Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati, ya, saya perlu beritahu, sayalah buktinya. Orang yang pernah mati dihidupkan Tuhan. Saya umur 9 bulan itu sudah mati 1,5 jam. Ya, sudah dipersiapkan namanya persiapan pemakaman. Ya, tapi waktu masih bayi. Ya, itu sudah. Tapi bapak saya terlalu yakin akan kuasa Tuhan. Lalu dia mengundang pendetanya dan pendetanya mendoakan. Saya tidak ngerti gimana ceritanya. Tapi yang jelas pendetanya nurut aja, diminta doain, ya doain. Didoakan 1 kali, hidup? Enggak. 2 kali? Hidup? Enggak. 3 kali? Hidup? Enggak. 4 kali. Dan yang terakhir 5 kali. Begitu 5 kali, jeruet. Berak. Ya. Dan justru karena bisa berak itu makanya orang tua saya senang dan bisa hidup sampai seperti sekarang ini. Jadi kalau ngomong soal mujizat, saya punya pengalaman mujizat dan saya kaya dengan pengalaman mujizat. Ya, tetapi bukan berarti sebentar-sebentar polanya itu minta mujizat. Hidup dalam pimpinan Tuhan itu hidup yang wajar, ya toh. Nah, aturannya gimana? Tanggung jawabnya apa? Kalau memang harus menaklukkan diri, ya menaklukkan diri. Kalau memang diutus pimpinan, ya nurut. Jangan nganeh-nganehi. Atas nama, wah saya disuruh Tuhan begini dan begitu. Aduh, serba drama. Ya. Namun demikian bukan berarti tidak ada sisi-sisi yang adikodrati seperti yang saya katakan tadi. Filipus pun mengalami. Mari kita lihat. Tapi sebelum hal itu terjadi, saya beritahu sewajar apa ya hidup dalam pimpinan Tuhan itu. Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 8, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang yang banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu.
Filipus itu tadinya cuma diaken, suruh melayani meja, melayani para janda, mereka yang terabaikan, mereka-mereka yang tidak terkenal, bahkan mereka-mereka yang hampir saja terlupakan. Ya, Filipus mau. Itu kan sepertinya urusan yang kayaknya itu bukan level saya. Filipus tidak begitu. Ya, Filipus kerjakan, sebab Tuhan kasih kepercayaan. Namun demikian, ketika terjadi yang namanya aniaya, dianiaya ya lari toh. Walaupun tanpa mendapat penglihatan, saya dapat penglihatan, saya harus lari. Oh, namanya ada aniaya ya sudah lari aja, nggak usah nunggu penglihatan. Ya toh? Karena apa? Punya inisiatif. Ya, jadi ketika kita berjuang, berusaha, berikhtiar, itu tidak menyalahi pimpinan Tuhan. Itu sesuatu yang wajar, bagian dari hidup Kristen yang taat kepada Tuhan. Ya, memang terkadang kita terpesona dengan cara hidup teman-teman yang lain yang seakan-akan wow, wow, wow. Lalu kita mulai lihat diri kita, aku kok gini ya? Apa aku tidak disayang Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ukuran disayang Tuhan itu bukan di situ. Ukuran disayang Tuhan itu satu, Yesus sudah mati bagimu. Ya, itu ukurannya. Tidak ada yang lebih besar lagi selain itu. Ya, nah karena itu kalau soal yang begitu-begitu tuh tidak usah terlalu membuat Bapak Ibu merasa minder atau iri atau bagaimana. Ya, jadi ketika kita punya inisiatif yang namanya aniaya, kita melarikan diri, itu bagian juga dari pimpinan Tuhan. Dan itu terbukti ketika Filipus melarikan diri, dia melarikan diri ke Samaria. Di Samaria itu dia juga memberitakan firman. Dan hasilnya apa? Wow, dahsyat. Mereka dengan bulat hati, bayangin. Satu kota bertobat. Tadinya cuma ngurusi janda-janda, anak-anak yatim, orang-orang yang tidak terurus, mereka yang terabaikan. Sekarang Filipus jadi pendetanya dengan jemaat satu kota. Bisa bayangin? Fasilitas yang dia bisa nikmati? Bisa dibayangin? Apresiasi yang dia terima? Bisa dibayangin? Puja-puji dan rasa hormat daripada orang-orang itu? Oh, jangan bilang dia tidak mengalami, tidak menikmati. Tuhan memberikan kesempatan itu. Karena itu ketika kita berinisiatif, kita berjuang, jangan pernah merasa sendiri. Jangan merasa seakan-akan kita ini ditinggalkan Tuhan. Saat-saat seperti itu memang terasa sepertinya sepi. Saat-saat seperti itu sepertinya tidak ada sentuhan ilahi. Tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Dia hadir dalam perjuanganmu. Meskipun itu di luar jangkauan pengertianmu. Enggak salah engkau berusaha. Enggak salah engkau berjuang. Namun demikian, berjuanglah bersama dengan Tuhan. Biarkan dia saja yang menentukan hasilnya. Supaya apa? Supaya kalau berhasil, jangan kita jadi sombong. Tapi kalau gagal, kita tidak putus asa. Ya, nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu memasuki tentang sisi adikodrati, sisi rahasia Tuhan, ya mengikuti pimpinan Tuhan, namun di area yang wilayah kedaulatan Allah, ya dari kehidupan Filipus. Ya, sekarang mari kita lihat dulu dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 sampai 31. Ya, mari kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan,
menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Perhatikan ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Menjadi diakonia, tidak perlu pakai malaikat. Lari dari aniaya, tidak perlu pakai malaikat. Tapi ketika Filipus sudah masuk area zona nyaman, bayangin loh, pimpinan gembala sidang gerejanya dengan jemaat satu kota. Sekarang Tuhan mau Filipus melayani di jalan yang sunyi. Yang dilayani cuma satu orang. Pak Geri kira-kira gimana Pak? Ngadepi situasi begini. Pakai nalar tentu kita tidak bisa lah. Ngambil keputusan dengan nalar nggak bisa lah. Ya, pakai akal nggak bisa lah. Ya. Terus juga soalnya untuk sampai kepada area pelayanan di mana wilayahnya sepi, jalan sunyi yang dilayani cuma seorang diri, tidak ada otoritas juga yang bisa menyuruh. Karena wilayah terlalu sunyi, tidak mungkinlah Petrus memerintahkan Filipus untuk melayani. Karena memang itu pelayanan yang tidak tercover, tapi Tuhan pengen. Ya, peristiwa ini ada yang mengcover dalam pelayanan. Ini pelayan yang bisa seperti ini. Wah, ini mesti kalau Filipus yang harus melayani, jelas Filipus tidak akan mau. Bahkan diutus pun barangkali belum tentu mau. Ya, karena apa? Waduh, taruhannya terlalu besar. Dari pelayanan yang gede, fasilitas lengkap, ya toh? Semua orang menyanjung, semua orang mengapresiasi, semua orang mengagumi, tahu-tahu harus masuk wilayah terpencil. Jalan menurun dari Yerusalem ke Yeriko itu jalan yang rawan. Sunyi, sepi, banyak perampokan. Ya. Siapa yang mau? Karena itu, ketika segala sesuatu itu tidak memungkinkan, hati dan pikiran kita itu terarah ke situ, baru Tuhan pakai malaikat. Sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang adikodrati. Ya. Tapi kalau masih bisa dinalar, ya toh? Masih sesuatu yang ada pimpinan yang ngatur, ya ikuti toh. Itu bagian dari pimpinan Tuhan juga, Pak. Itu bagian dari hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, justru ketika kita melawan, kita menentang, kita justru memberontak, kita justru pengen keluar dari area di mana Tuhan memimpin kita. Ya. Kecuali ketika situasinya sudah seperti itu tadi, dari pelayanan yang besar kepada pelayanan, malaikat Tuhanlah yang harus jamah Filipus. Dari Samaria, karena sifatnya gawat darurat, ya toh? Waktu itu ambulan kan enggak ada, malaikat sendiri yang bawa. Kenapa ini terlalu penting bagi Tuhan? Kan cuma satu orang. Loh, walaupun satu orang,
ini bendahara Sri Kandake dari Ethiopia. Seandainya kita ngerti, ya toh, wah, dan mungkin Pak Geri dan saya mungkin, ya toh, kalau ngerti, saya milih ini. Tapi ketika ketidakmengertian tadi, ya itu memang harus pakai sesuatu yang luar biasa. Malaikat yang mesti ngomong. Ya. Tuhan mau Ethiopia dijamah Tuhan. Karena itu sebelum Ethiopia dijamah Tuhan, Tuhan persiapkan dulu orang kunci. Siapa yang mesti ngurusi orang kunci ini? Inilah bendahara Sri Kandake. Siapa yang mesti bisa ngurusi ini? Tuhan tahu, Filipus, orang yang taat pada Tuhan. Itu terbukti. Ketika diangkat, dia ikut. Ketika ada aniaya, ya dia ngerti. Cukup pakai bahasa matanya Tuhan. Karena itu ketika menghadapi situasi ini baru Tuhan melakukan sesuatu yang khusus. Dan ketika Filipus taat, keren ternyata. Walaupun melayani satu jiwa, tapi nggak kalah keren. Samaria itu satu kota. Tapi Filipus dengan mendekati satu orang, dia pula yang punya pelayanan, itu yang berdampak satu bangsa, Ethiopia. Ya, Ethiopia. Waduh, siapa yang nggak pengen? Ya, punya kehidupan yang bisa jadi berkat dengan dampak yang luas. Waduh. Jujur, arti hidup kita itu kan ditentukan seberapa jauh kita berguna dan berdampak. Benar enggak? Ya lah. Semakin banyak orang yang mendapatkan pengaruh dari diri kita, dampak dari kehadiran kita, dan rasanya semakin berarti diri kita. Ya kan? Itu bukan soal duit, itu soal nanti. Ya kan? Asal hidup kita berdampak, semakin gede, makin luas dampaknya. Berkat jasmani itu ikut kok. Ikutlah, ikut, tak mungkin. Karena untuk berdampak yang luas, itu butuh peningkatan, butuh upgrade, baik skill, pengetahuan, macam-macam. Dan Amsal katakan, ya toh, orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan para raja dia akan berdiri. Dan bukan di hadapan orang hina. Amsal katakan kan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita ini sudah punya kehidupan berdampak luas, berarti tidak lama lagi. Ya, hidup kita itu akan berdampak kepada orang-orang yang levelnya level seperti bangsawan tadi. Dan betul, ternyata Filipus bertemu dengan bendahara Sri Kandake. Kebetulan dia baca kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya disampaikan bahwa seperti domba yang dibawa ke pembantaian dengan lidah yang keluh. Bendahara ini bingung. Dia tidak ngerti apa maksudnya. Nabi ini berbicara tentang siapa? Tentang dirinya kah? Ataukah tentang orang lain? Filipus, seorang pembelajar Alkitab, yang suka cinta Alkitab. Begitu ayat itu dibunyikan, dia langsung nangkep. Oh, ini berbicara bukan tentang yang lain. Ini berbicara tentang Yesus. Karena itu Tuhan sudah persiapkan orang ini untuk mencari tahu, mencari akses untuk menemukan informasi tentang Yesus. Dan Filipus segera menyambar itu kesempatan. Dan Filipus dipersilahkan naik. Dan dia jelaskan. Yang dimaksud Nabi itu adalah Yesus. Yesus seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Yang disembelih. Namun dia tidak mengembik. Dia tetap diam. Dengan keikhlasan dia menyerahkan dirinya.
demi penebusan kita. Itulah sebabnya dengan singkat Filipus menerangkan, tiba-tiba bendahara itu minta dibaptis. Kalau demikian, bolehkah aku dibaptis? Silakan Tuhan, jika Tuhan mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Oh, di situ ada air. Begitu lihat air, mereka turun ke dalam air. Dan Filipus pun membaptis. Tapi yuk kita baca bahwa di dalam pasal 8 menjelang ayat akhir ini ada sesuatu yang unik yang kita perlu mengerti. Ya. Perhatikan di sini di dalam ayatnya yang pasal 8 ayat 38 sampai dengan 40. Ya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Apa yang terjadi? Dan setelah mereka keluar dari air, bagaimana? Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod, ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Jadi cukup jelas. Begitu selesai membaptis, Tuhan langsung meraibkan Filipus. Kenapa Tuhan meraibkan? Serasa ngenteni kolektor. Bisa dibayangin kira-kira persembahannya Bendahara Sri Kandake itu berapa? Ya. Jadi ketika hidup kita tuh fokus kepada Tuhan, menikmati pimpinan Tuhan itu indah, enggak rumit, cukup dengan bahasa matanya Tuhan. Tuhan enggak perlu memperlakukan kita seperti kuda, seperti bagal, yang mesti menggunakan tali les, menggunakan kekang, mesti dipukul, mesti ditarik-tarik. Enggak. Ketika saya dekat dengan bapak saya, ada tamu. Bapak saya cuma kedip-kedip. Saya ngerti. Tapi enggak tahu anak zaman sekarang masih ngerti enggak. Jangan-jangan bapaknya kedip-kedip, dia malah melilit. Ya, itulah sebabnya mari kita bersama-sama makin hari makin dekat dengan Tuhan. Ketika kita makin hari makin dekat dengan Tuhan, kita makin ngerti isi hatinya Tuhan. Makin ngeh terhadap keinginannya Tuhan. Makin paham bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita sibuk dengan kemauan kita sendiri, ya nggak aneh. Kita nggak paham terhadap pimpinan Tuhan. Kita nggak ngerti tentang kehendak Tuhan. Karena kita jadi orang autis, orang yang asik dengan dirinya sendiri. Tapi tidak paham dengan apa maunya Tuhan. Oleh karena itu, yuk saya mengajak kita semua makin dekat dengan Tuhan, menikmati Tuhan, berlama-lama bersama dengan Tuhan. Sama seperti Henokh, asik berjalan bersama Tuhan. Tahu-tahu Tuhan membawa dia naik level, naik level, naik level, naik level. Demikian pula dengan kita. Kalau kita mau hidup dalam pimpinan Tuhan, masa depan kita terjamin. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, aku berdoa buat setiap saudara-saudaraku yang bergumul mencari tahu tentang kehendak Tuhan, yang bergumul mencari tahu tentang pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus, pagi ini Roh Kudus kiranya mewahyukan firman-Mu kepada mereka, sehingga mereka paham, tahu persis, dan Engkau mencondongkan kemauan mereka
untuk mentaati Engkau, sehingga hidup mereka menjadi indah karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa dengan sungguh-sungguh, baik mereka yang ada di live streaming TikTok, maupun mereka yang ada di ruang Zoom, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus tolong. Sehingga mereka tidak terantuk, tidak tersesat, melainkan mereka berjalan maju sampai ke negeri yang kekal, tempat yang Tuhan sediakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Dan biarlah kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah firman itu terngiang-ngiang senantiasa, sehingga kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan. Luar biasa. Cukup dengan main mata ya. Ya kita kalau punya kekasih main mata juga ngerti artinya kan. Apalagi Tuhan. Kekasih kita memang Tuhan. Kita memang kekasih Tuhan. Jadi dengan main mata kita tertuju padanya, semua terjawab oleh Tuhan. Jadi kita nggak usah ragu-ragu ya Pak ya. Kita taati saja perintahnya. Suruh ke sini-sini, suruh ke sana, malaikat mengangkat. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Ternyata tadi Pak Pendeta menyatakan bahwa mengikuti Tuhan, taat pada Tuhan itu tidak sulit, gampang. Bahkan Tuhan tinggal pindahkan ke sini loh, ke sini, ke sini, ke sini. Luar biasa. Baik, itulah berkat yang kita terima pagi ini, dan berkat ini didengar oleh banyak jiwa, banyak orang yang diberkati. Mari kita terus di dalam Zoom ini terus bersatu hati, satukan roh kita, supaya Tuhan semakin memakai kita sebagai alatnya. Tuhan semakin mengasihi kita. Ya memang Tuhan sudah mengasihi terlebih dahulu, tapi marilah kita lebih dekat dan lebih dekat lagi. Baik, terima kasih Pak Edi. Sangat luar biasa. Dan kami tetap mengharapkan kehadiran Pak Edi untuk membimbing kita, memberkati kita, dan terus. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Untuk ini, mohon kesediaan Bu Nita ya, berdoa bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih Bu Nita. Nita ini luar biasa, setia. Sekarang yang setia tambah lagi. Bu Nancy Bernard, luar biasa. Selamat datang, Saudara atau Pak Teguh Budi. Selamat datang ya. Terima kasih. Pak Teguh Budi ini Pak Polisi yang dari Kutai Negara. Oh ya, boleh dibuka kameranya supaya kami mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Baik, selamat datang Pak Teguh. Wah, hormat dulu sama Pak Polisi. Selamat pagi, Shalom. Tuhan memberkati, terima kasih kehadirannya. Dan kita nanti akan berdoa syafaat untuk kita yang hadir dan juga yang tidak sempat hadir. Kemudian nanti terakhir akan ditutup oleh Pastor Edi Zakaria dengan doa berkat. Namun sebelumnya mohon mendoakan terlebih dahulu Pak Hari yang pagi ini Tuhan perkenankan melakukan operasi ya, menjalani operasi tulang punggung, dan biarlah semua itu tangan Tuhan sendiri. Mungkin sudah Pak ya, karena jam 8 waktu Sydney. Ya, pokoknya Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Satu pujian terlebih dahulu, mari Pak Pastor Gary untuk mengangkat satu pujian buat Tuhan, baru kita masuk dalam doa syafaat. Pastor Gary, shalom. Ya. Ya, Bu. Ya, mantap. Silakan Pak Gary. Kita naikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda kita merasa kita mengasihi Tuhan. Ya, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa.
Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu segalanya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah sukacita kami Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur, punya Allah yang hebat, punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang menjadi segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu yang luar biasa pagi ini. Kami boleh berkumpul bersama dan mendengarkan sabda-Mu, diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, kekuatan memperteguh iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Pak Pastor Edi Tuhan, oh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati hamba-Mu ini, hamba-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Pak Edi sebagai alat-Mu yang luar biasa dimanapun berada Tuhan. Di dalam Zoom ini sudah menjadi berkat. Di dalam YouTube terlebih lagi menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan di luar itu terlebih lagi Tuhan, Kau tambahkan berkat-Mu, Kau tambahkan kuasa-Mu, Kau tambahkan hikmat marifat yang berasal dari Allah saja untuk memberkati banyak jiwa dimanapun Pak Edi berdiri di situ menjadi berkat. Dan mujizat-Mu masih ada, menyatakan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa. Kau memberkati apa yang menjadi kebutuhan, pergumulan Pak Edi dan keluarga Tuhan. Pakai terus Tuhan, supaya semakin dan semakin mengasihi-Mu, semakin dan semakin mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melakukan ini Tuhan, dan hanya Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, tapi di atas segala tapi memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh keluarga Pak Edi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur juga untuk hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini datang hadir Tuhan. Ibu Nita Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berkati kesetiaannya. Terima kasih. Apa yang menjadi masalahnya dan pergumulannya juga Engkau yang menyelesaikan semuanya Tuhan. Kami sungguh percaya, kami hanya berharap dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk yatim piatu yang dikelolanya Tuhan, mari Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Nancy Bernard dan saat ini bersama-sama dengan kami. Kesungguhannya dalam mengikuti ibadah, kesungguhannya dalam menerima berkat-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur, terus berkati Ibu Nancy Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa Allah yang memelihara kehidupannya, bahwa Allah yang menyertai kehidupan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pergumulannya Engkau yang menyelesaikan Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan cara, karena Engkau yang memberikan cara-cara itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberikan pada kami hikmat Tuhan. Terima kasih. Sehingga Bu Nancy bisa mengatasi semuanya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pastor Gary Tuhan.
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memakai Pastor Gary sebagai alatmu, baik sebagai WL, baik sebagai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan sebagai apapun yang dia lakukan, Tuhan, mari berkati dia, jadikan dia alat yang luar biasa, Tuhan. Mari Tuhan, pergumulannya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menyelesaikan dengan cara-Mu yang dahsyat, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Pak Gary semakin dan semakin mengasihi-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keinginannya Tuhan, Engkau yang menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Teguh Budi yang baru bergabung bersama kami Tuhan. Oh mari Tuhan, Engkau menghadirkan Pak Teguh bukan hanya sekali ini saja. Engkau akan hadirkan terus dan terus. Dan biarlah berkat-Mu mengalir, berkat apa saja Tuhan yang menjadi kebutuhannya. Engkau alirkan bagi Bapak Teguh Budi dalam pekerjaannya, dalam melakukan tugas-tugas dari Tuhan, dalam melakukan tugas-tugas yang diembankan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus bersama dengan Pak Budi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Pak Budi dan keluarganya Tuhan. Berkat pagi ini juga diterima oleh Pak Budi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga menyerahkan kondisi Pak Hari Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang campur tangan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarganya Tuhan, keluarganya yang berkat Tuhan, istri, anak-anak, dan juga mamanya yang tinggal di rumahnya. Terima kasih Tuhan, dan hamba sendiri menyerahkan diri hamba ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau sendiri yang menyelesaikan semuanya. Saat ini kami juga rindu, teringat akan hamba-hamba-Mu yang tidak sempat hadir. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau lawat mereka apa yang menjadi masalahnya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Engkau melawat dan menjamahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga mengasihi mereka. Engkau juga menyayangi mereka. Engkau juga mencintai mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga kamu yang terus menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam new live Zoom ini Tuhan. Untuk Bapak Sony Tuhan, mari Tuhan Kau melihat apa yang menjadi pergumulan masalahnya Tuhan. Kalau saat ini beliau sedang membangun suatu gereja GBI, Eklesia yang di Pikiran. Mari Tuhan, terus pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu. Biar beliau bisa menyelesaikan gereja, bangunan gereja bersama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan semuanya diserahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Karena gereja itu milik-Mu. Gereja itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah gereja, rumah Tuhan, selesai tepat waktu. Karena Engkau campur tangan di dalamnya. Mari Tuhan terus pakai hamba-Mu Pak Sony sebagai alat-Mu Tuhan. Juga kebutuhan batu bata Tuhan. Apapun yang dibutuhkannya. Juga alat-alat musik Tuhan yang diperlukan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Engkau memperlengkapinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah alat-alat musik bisa dipergunakan, akan dipergunakan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau menjamahnya terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa, dan juga apa yang menjadi kebutuhan dari gereja itu, Engkau yang melengkapinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh percaya. Dan juga untuk Pak Tommy, hamba-Mu yang setia Tuhan. Oh mari Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan pergumulan Pak Tommy dan keluarganya Tuhan, Engkau juga menyelesaikannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anaknya Tuhan. Kebutuhan sehari-hari. Mari Tuhan. HP-nya Tuhan. Biar Engkau menggantikan HP yang baru sehingga Pak Tommy bisa bergabung kembali bersama kami untuk mewartakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberkati Pak Tommy. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan. Bapak Stevi, Bapak Harun dan Ibu Tuhan. Mari Tuhan, berkati. Berkah Tuhan. Bapak Liman, Bapak Evianto, Bapak Handoyo, Pastor Nelson. Terima kasih Tuhan. Dan yang lain-lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau memberkati mereka semua. Engkau menyertai mereka semua. Engkau menuntun mereka semua. Dan Engkau menambah-nambahkan.
hikmat marifat yang berasal dari Allah saja. Sehingga beliau mampu melakukan apa yang berkehendak. Dan biarlah beliau terus berjalan bersamamu. Karena hanya berjalan bersama Engkau Tuhan, kami semua berhasil. Kami semua sukses. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan Engkau izinkan kami mencuri kemuliaan. Ampuni kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Silakan Bu Dita. Bapak di surga, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk kesehatan bagi kami semua yang ada di Zoom ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami ingin membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu juga. Biarlah Engkau yang memimpin para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh mendapat hikmat, marifat, dan bijaksana daripada-Mu. Tuhan pimpin Presiden, Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Maruf, biarlah mereka juga boleh menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran akan Engkau. Bapa, kami rindu Tuhan untuk kabinet para menteri, bagi juga keamanan negara kami, polisi, baik Angkatan Darat, Udara, dan Laut. Tuhan tolong mereka semua. Berkati keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan dalam saat bertugas. Berkati mereka juga di dalam kesehatan, di dalam segala hal yang mereka gumulkan untuk menjaga bangsa dan negara ini. Bapa, kami percaya semuanya ada dalam genggaman-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa untuk para pendeta, pastor, penginjil, baik yang di pusat kota maupun yang ada di pelosok-pelosok negeri ini. Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai mereka. Engkau menyertai keluarga-keluarga mereka. Kami rindu Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan dan setiap orang di seluruh Indonesia ini juga boleh mengenal Engkau. Kami juga rindu untuk bangsa-bangsa, negara-negara di sekitar kami, mereka juga boleh mendapatkan pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan, sehingga ada damai dan sukacita di dalam dunia ini. Kami rindu Tuhan untuk segala hal-hal yang akan dilakukan oleh bangsa dan negara kami untuk pemilu akan datang. Kami percaya Engkau akan mengirimkan pemimpin yang terbaik daripada-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau beserta dengan kami di dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di sorga, aku mengucap syukur atas pagi yang indah ini dan Engkau memimpin ibadah ini sampai saat ini. Sekali lagi kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu buat Bapak Hari Zakaria. Ya. Di dalam nama Yesus tidak ada yang membahayakan. Amin. Pasukan malaikat Allah kiranya membentengi dan kasih karunia-Mu senantiasa membentengi, sehingga dengan demikian Pak Hari Zakaria boleh kembali sehat dan boleh berumur panjang. Amin. Melayani Tuhan bersama-sama kami. Angkat kecemasan keluarganya, dan biarlah roh damai sejahtera menguasai hati pikiran Pak Hari dan seluruh keluarga, sehingga dalam segala situasi dan keadaan berani berserah kepada Tuhan. Dan setiap doa yang dipanjatkan, kami percaya Engkau memberikan telinga dan mengulurkan tangan terhadap setiap jeritan dan seruan kami. Bahkan hal-hal yang belum kami ungkapkan pun itu tidak menjadi rahasia bagi kami. Sebab Engkau Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, namun Engkau Allah yang juga tahu kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mohonkan berkat-Mu. Turunlah berkat Tuhan Yesus atas Engkau, kiranya berkat jasmani dan rohani dan segala berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan menjadi bagian hidupmu sepanjang hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus kita yang diberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,